Stuti ST sudah bersama kita ya, teman-teman semua. Oke. Pagi. Nah, pagi, puji Tuhan. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Waktu kesempatan yang diberikan saya pagi hari ini. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. shalom. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Lukas. Iya, Ibu Raden Ajeng, Anastasia, Puji Astuti, Esti, Kusma dari Tuhan Yesus berkati. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh ada bagaimana ada kembali hari ini. Ini semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya pagi hari ini kita sudah menerimanya, dan kita sudah menerimanya dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita yang sudah menerimanya bisa kita bertepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord. Haleluya. Dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita akan memulai pada ibadah pagi hari ini dan menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 pukul 19 waktu Asia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan pembicara worship leader Pastor Jose Bunan, dan yang ketiga pembicara Pastor Jose Bunan, yang keempat doa pepetik oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Blitar. Yang kelima pengumuman oleh Ibu Yati Sulistiarini dari Jakarta. Yang keenam doa berkat oleh Pastor Jose Bunan, yang ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah pada hari Senin di tanggal 17 Juni tahun 2024. Mari kita satukan hati sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami mau naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikanmu dalam kehidupan kami ini yang kami boleh terima pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh kembali menikmati berkat-berkat-Mu yang baru, nafas kehidupan kami yang baru, bahkan kesehatan yang baru di dalam tubuh kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu atas kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami mau kembali datang hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dalam ibadah gereja sesi Zoom online pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya pagi hari ini Kau memperkenankan kami. Biarlah kami mau datang memuji, menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhan Allah yang dan tinggikan ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mau mengambil alih, memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Ya, biarlah kami pagi ini merasakan urapan-Mu tercurahkan atas tempat ibadah kami ini. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau berkati ya Tuhan. Amin. Biarlah kami merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya, kami terima, kami sudah menerima yang mujizat-mujizat yang ajaib di dalam kehidupan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus bekerja, berkarya, menggerakkan setiap hati saudara kami untuk bangun pagi-pagi bersama untuk datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, dan kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tampilkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini. Dan kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita ini bagi Tuhan Yesus.
Mari Tuhan, memenuhi kami dengan hadirat-Mu pagi ini. Terutama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terus
anugerah-Mu terima kasih besar setia-Mu Engkau Tuhan Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bersama-sama lebih lagi kabarnya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan, kasih-Mu yang terbaik, kasih-Mu yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap katakan Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu yang terbaik bagiku, bagiku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna atas kami. Kami bersyukur tangan-Mu yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu kami nyatakan kasih-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku takutkan
Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Selamanya Tuhan. Mari katakan, nyatakan Engkau baik. Katakan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Engkau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik Tuhan, kami katakan. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu Lebih terbaik. lagi nyatakan, Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Ragukan janjimu, tak pernah Takkan hidupku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Tak pernah kami ragukan Engkau Tuhan. janji Takkan kami matikan hidupku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sepenuhnya percaya kami sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. rencanamu Kami bersorak haleluya. Kami bersuka karena kebaikanmu. rencanamu Dan rancanganmu sempurna, rancanganmu terbaik bagi setiap kami. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, datang padanya. kasih bagi Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah. Yang baik bagiku. Selamanya Kau tetap Aku sujud menyembah. Terima kasih. Oh
Amin. Praise God. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati untuk kita bersama-sama berdoa. Sebelum firman Tuhan akan disampaikannya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti. Setelah firman Tuhan disampaikan, akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua, yang sudah hadir bersama kita. Kepada Ibu Puji Astuti Esti dipersilakan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pastor. Amin. Haleluya. Puji syukur kami aturkan padamu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali hadir di acara ibadah Zoom Live pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul kembali Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dan kami hanya bisa bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, firman yang benar-benar menguatkan kami di dalam hidup kami ini Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami banyak mengetahui apa yang tidak tahu ya Tuhan, dan kami mengerti atas firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Buat Bapak Pendeta, Bapak Pastor John ya Tuhan, Ya Yesus. dengan darah putra-Mu terkasih Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar dari firman-Mu Tuhan. Pakailah Bapak lebih dahsyat lagi Tuhan, dan Amin. berikan sehat kepada Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo ya, yang sudah ada di Blitar saat ini ya Bu Esti ya. Oke. Praise God. Gimana semuanya, aman di sana? Lancar? Puji Tuhan aman, kemarin dari pantai bersama keluarga semua pulang dalam keadaan aman, sehat. Tuhan, ya? Mungkin nanti malam baru berpisah atau siang. Oh gitu, oke. Acara keluarga ya Bu Esti ya? Ya, arisan keluarga besar anaknya Bapak Timuriana. Oh ya, luar biasa ya. Ya. Jadi kesaksian, jadi berkat di tengah-tengah keluarga di sana ya. Amin, amin. Makasih Bapak. Amin, praise God. Haleluya. Kita juga nanti akan doakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang berlibur di luar kota supaya Tuhan melindungi mereka semua ya. Sehingga mereka juga aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kita juga ya selalu ada di Gunung Sion, saudaraku ya. Kalau orang lain pergi ke pantai, ke mana gunung ya, tempat-tempat rekreasi. Nah, kita nih rekreasi dengan Tuhan ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita menikmati sebuah keindahan di dalam hadirat Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua ya. Dan oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke 360 ya, tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan step by step, pelan tapi pasti ya. Di dalam hadirat Tuhan kita temukan Tuhan sesuatu. Oke, mari kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Dalam sorotan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam disiplin rohani. Amin ya. Disiplin, kata murid itu dari bahasa Inggris yaitu disciple. Disciple itu diambil dari kata disiplin ini suatu. Kata disiplin diambil dari kata disciple juga ya. Yang artinya bagaimana kita dididik, kita dilatih menjadi murid Tuhan yang baik ya. Seorang murid yang baik dia akan belajar, dan kalau dia belajar dia paham, dia ngerti, dia tahu, sehingga pengetahuan pengertiannya akan bertambah-tambah, dan ketika dia menghadapi ujian, dia sudah siap menghadapi ujian dan dia akan naik ke level yang berikutnya, dia naik ke kelas yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Dan dia akan lulus dengan baik dan dia akan mencapai banyak hal-hal yang menyenangkan ya saudaraku.
Oke, mari kita akan lihat dulu tentang kemuliaan Allah dalam disiplin rohani dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Nats Alkitab terambil dari 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Amin ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang, memang hidup ini adalah sebuah perjuangan ya. Namanya perjuangan, kita nggak bisa santai, kita nggak bisa diam. Berjuang. Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, saudara ya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Waktu dia berjuang, dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian, seorang prajurit ini dia berkenan kepada komandannya. Jadi ini benar-benar ada sebuah kesiapan ya. Nah, kita seperti itu Bapak Ibu, di dalam Tuhan melatih kita menjadi orang-orang yang memiliki disiplin rohani seperti itu ya. Kita melatih diri kita, pagi kita beribadah, siang kita beribadah, malam kita beribadah. Tujuannya apa? Kita melatih otot-otot roh kita ini, suatu. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang sudah terlatih, kita menghadapi peperangan, menghadapi situasi yang genting, yang sulit, kita tahu bagaimana cara mengatasinya bersama dengan Tuhan. Ya, itulah indahnya disiplin rohani. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam disiplin rohani? Sudah pasti ada ya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam disiplin rohani itu bagi seorang prajurit yang sedang berjuang. Dan seorang prajurit ini tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tujuannya adalah supaya ia berkenan kepada komandannya. Wow, luar biasa ya. Jadi seorang prajurit yang berjuang itu dia hanya ingin supaya berkenan kepada komandannya. Tujuannya apa? Supaya nanti dia bisa naik pangkat selaku, dia bisa naik jabatan, dia bisa naik ke hal-hal yang lebih tinggi lagi, saudara. Nah, itulah seorang prajurit. Dia bagaimana berusaha untuk menyenangkan hati komandannya. Nah, kita ini komandan kita ini siapa? Yesus ya. Dia panglima tertinggi, dia Tuhan atas segala Tuhan, raja atas segala raja, penguasa atas alam semesta ini. Jadi dengan adanya kita setiap hari bertemu dengan dia, kita melatih otot-otot rohani ini, supaya kita bisa nanti naik ke level yang lebih tinggi lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Saudaraku, untuk naik ke sesuatu ya, pangkat, jabatan, semua promosi dari Tuhan itu akan nyata bagi orang-orang yang sudah melewati proses disiplin rohani ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 4-6 ya. Haleluya. Sebentar saudara. Ya, amin ya. Nah, hari ini adalah hari yang dirayakan oleh saudara-saudara sepupu kita di luar sana, yaitu hari Idul Adha ya, kalau nggak salah ya, hari raya korban, betul? Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi memang benar ya, ini adalah benar-benar korban itu memang sakit. Yang lalu sudah saya katakan, saudara, yang namanya korban itu memang sakit. Karena apa? Kita korbankan waktu, korbankan pikiran, tenaga, kemudian korbankan materi, ya, juga korban perasaan. Itu sakit. Nah, saya percaya sesuatu yang kita korbankan dan kita belum merasa sakit, itu belumlah disebut sebagai korban, ya. Kalau seekor hewan, ya, kalau hari ini saudara sepupu kita mereka kan sembelih kambing, ya. Mereka sembelih mungkin domba juga, saudaraku, ya. Ketika itu di domba hewan itu atau kambing itu disayat lehernya dengan pisau yang tajam, itu darahnya mengucur. Sehingga domba itu, kambing itu dia berteriak karena apa? Kesakitan, karena ada
darah yang keluar. Di dalam darah itu memang ada nyawa, saudaraku, ada kehidupan. Nah, itulah Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan ini memang ada pengorbanan, ya. Yang kita korbankan, kita berikan pada Tuhan, baik waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, hidup kita, bahkan uang kita pun kita korbankan, ya saudaraku. Dan yang paling berat dari semuanya itu memang ini korban perasaan. Tapi saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Yesus pun untuk menyelamatkan kita semua, dia perlu korbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah satu pengorbanan yang dia buktikan bahwa dia mencintai kita sekalian, ya. Karena itu kita mau mengikuti teladan dia dalam hal disiplin rohani ini. Ya, oke, Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini 1 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 6, saudara, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam disiplin rohani. Ya, saudara. Mari kita lihat ciri yang pertama dari orang yang memiliki disiplin rohani itu, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Dia adalah orang percaya yang mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti perkumpulan dalam roh bersama-sama dengan pemimpin rohaninya. Mari kita pelajari, kita lihat dari 1 Korintus 5 ayat yang keempat. 1 Korintus 5 ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi ini pertemuan roh, pertemuan rohani, Bapak Ibu sekalian, perkumpulan rohani. Jadi kalau di luar sana orang-orang ikut perkumpulan secara jasmani, ya, perkumpulan secara lahiriah, saudaraku, baik sebagai organisasi ataupun suatu apapun namanya. Namun kita di sini, Bapak Ibu, kita mengikuti perkumpulan dalam roh. Kenapa dalam roh? Karena Allah itu roh. Roh artinya nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Contoh, kita nggak bisa lihat angin, kita nggak bisa pegang angin, ya kan? Namun kita bisa merasakan. Seperti ketika kita dalam sebuah ruangan itu pengap, panas, ya, sehingga kita merasa kepanasan sampai keringatan, suatu. Dan tiba-tiba masuklah angin yang bertiup, berhembus, dan kita merasakan kesejukan di dalam ruangan itu, suatu. Dan kita tahu bahwa itu ada angin, karena kita merasakan angin yang masuk, bertiup, berhembus, kita bisa merasakan, ya. Kita lihat di luar ada ranting pohon, itu bergoyang, saudaraku. Oh, kita tahu ada angin yang bertiup. Nah, sama Bapak Ibu, dalam perkumpulan kita ini kita mengikuti perkumpulan dalam roh, suatu, ya, bersama-sama dengan pemimpin rohaninya. Paulus berkata, bila mana kamu berkumpul, kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Aku ini adalah Paulus, hamba Tuhan, yang juga memiliki Roh Kudus, dan dia manusia roh, sehingga benar-benar, suatu, ada kuasa, ya, ada kuasa Yesus di dalamnya. Jadi kalau pertemuan roh, Bapak Ibu, pertemuan di dalam roh itu pasti ada kuasa Tuhan. Tapi kalau bukan pertemuan di dalam roh, pertemuan di dalam daging secara lahiriah jasmani, nah saya yakin tidak akan ada kuasa Tuhan, ya. Soalnya sama Tuhan itu yang membedakannya di situ, ya, saudara-saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat, sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, mereka akhirnya pulang dari pertemuan itu selesai, mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan kesegaran. Bahkan mereka yang sudah dalam keadaan putus asa, mereka mendapatkan pengharapan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam roh itu. Amin, saudaraku. Bahkan mereka yang sakit pun, ketika didoakan, mereka juga mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam perkumpulan roh itu. Sampai sini paham, Bapak Ibu sekalian, ya? Makanya Paulus berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Kita bertanya, apakah ada gunanya dalam olahraga-olahraga secara jasmani? Ada, tapi terbatas. Namun ibadah itu adalah latihan rohani, suatu, yaitu tidak terbatas gunanya, dan itu memberikan efek, memberikan manfaat, memberikan dampak, keuntungan, kegunaan bagi kita untuk hidup ini, kekinian sekarang ini, dan hidup yang akan datang, saudaraku. Jadi itu, saudara,
latihan-latihan rohani ini penting, saudara-saudaraku. Namun kita juga tidak bisa mengesampingkan yang namanya latihan secara badani, olahraga supaya tubuh jasmani kita ini juga sehat. Ya, Paulus berkata, biarlah roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sampai Tuhan datang. Jadi ketika Tuhan datang, roh kita sehat, jiwa kita sehat, jasmani kita juga, badani kita ini juga sehat. Amin, saudaraku ya. Itu penting. Oke, mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam disiplin rohani. Ini yang ketiga, yang kedua. Ya, disiplin rohani itu yang kedua kita akan lihat cirinya nih. Dia adalah orang yang menyerahkan. Dia menyerahkan apa, saudaraku? Dia menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dosa apa, saudara? Dosa siapa? Dosa orang cabul kepada iblis. Nah, tadi malam kita sudah bahas bahwa di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1, itu ada masalah terjadi dalam jemaat di Korintus. Karena ada seorang istri, ya, istri dari laki-laki, dia tidur dengan anak laki-lakinya. Apakah ini anak laki-laki, anak kandungnya? Apakah ini karena ini menantu laki-laki? Sehingga terjadi dosa percabulan di situ. Bapak Ibu sekalian, dan Paulus ambil keputusan bahwa orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kita lihat ya, dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Amin. Amin, ya. Jadi ini yang namanya disiplin rohani di sini. Saudaraku, jadi ketika ada masalah di situ, Bapak Ibu sekalian, Paulus ambil keputusan, orang itu, maksudnya orang laki-laki yang tidur dengan, saudaraku, istri daripada ayahnya, maka itu harus diserahkan. Ya, diserahkan apa? Tubuhnya itu kepada iblis, namun rohnya didoakan agar diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, saudara, ini masalah terjadi antara apakah ini ibu kandung dengan anak kandung atau antara ibu tiri dengan anak tiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang suatu dosa, ya, dosa yang sudah dilakukan. Dan memang ini merupakan suatu aib, ya, saudaraku, di dalam masyarakat kita, karena ini melanggar firman Tuhan. Jadi di dalam kitab Taurat Musa dikatakan ada peraturan-peraturan di sana, bahwa seorang anak jangan menyingkapkan aurat ibunya, karena itu adalah hak dari ayahnya. Ya, demikian juga dengan seorang anak, ya, menantu jangan menyingkapkan aurat dari ibu mertuanya, karena itu adalah hak ayahnya. Ya, seperti dan sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, itu ada ketetapan yang Tuhan sudah berikan, peraturan-peraturan kepada orang Israel, dan kalau mereka melanggar, nah itu namanya dosa, saudaraku, ya, itu dosa percabulan. Dan itu memang Paulus ambil keputusan harus diserahkan. Diserahkan apa? Orangnya, badannya diserahkan kepada iblis, dan binasa dan rohnya itu selamat, saudaraku, ya. Ini muncul di sini. Jadi disiplin rohani ada di sini. Saudara kasih Tuhan, dan ini akan menjadi satu tantangan bagi kita sekalian. Nanti kita akan lihat, saudaraku, akan ada penyatuan secara globalisasi. Jadi semua agama disatukan, semua umatnya disatukan, keyakinan, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada lagi agama macam-macam, cuma ada satu agama, ya, di dunia ini, dan mereka akan menetapkan, Bapak Ibu, ini yang namanya dosa sodomi, saudaraku, ya, itu dilegalkan, boleh diadakan perkawinan secara sejenis, ya, tidak lawan jenis lagi, tapi sesama sejenis. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Bapak Ibu, mengerikan sekali. Dan kalau ada orang yang menentang ini, kan dianggap ini melakukan norma-norma, ya, kesusilaan atau melanggar norma-norma agama, maka orang tersebut yang menentang ini, yang protes, dia akan dihukum, saudaraku. Mengerikan, ya. Dan memang kita perlu berdoa, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita semua, anak-anak Tuhan yang hidup untuk berpegang pada kebenaran, ya. Sehingga meskipun ada tantangan, meskipun ada berbagai macam konsekuensi, tapi jangan takut, Tuhan akan bela, ya. Haleluya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga.
Disiplin rohani, ciri yang ketiga dari disiplin rohani itu, dia adalah orang yang menerima teguran, ya. Teguran firman Tuhan karena kemegahan orang berdosa yang tidak baik. Jadi orang-orang berdosa ini baik yang melakukan dosa percabulan maupun mereka yang mengetahui dosa percabulan namun mereka tidak menegur, malah mereka bermegah, mereka anggap itu suatu lumrah, hal yang biasa. Nah itu, saudara, Tuhan katakan bahwa ini memang perlu ditegur. Mari kita lihat ya, 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Amin. Amin. Jadi dari kata-kata ini, saudaraku, ya, lewat ayat ini adalah sebuah teguran dari pemimpin rohani, yaitu Paulus sebagai hamba Tuhan. Saudara, dia bilang kemegahanmu tidak baik, ya. Jadi artinya orang-orang ini mereka senang-senang di atas suatu perbuatan yang tidak baik, saudaraku, ya, satu perbuatan yang benar-benar itu tidak patut. Seperti ketika orang berzina, ya, saudaraku, itu dibiarkan, mereka tidak menegur, itu dibiarkan begitu aja. Malah orang yang melakukan hal tersebut, dosa percabulan ini, dia juga menganggap biasa. Nah, Paulus berkata kemegahanmu tidak baik. Di ayat sebelumnya, itu Paulus menegur dengan kesombongan. Ya. Orang sombong itu kan tidak mau ditegur. Dia sudah tahu salah, tapi dia tidak mau ditegur, dan dia akan marah. Itu orang sombong. Lalu dikatakan dalam ayat ke-6 ini, 1 Korintus 5 ayat 6, kemegahanmu tidak baik. Nah, apakah kemegahan tidak baik untuk hal-hal yang baik? Tidak baik. Baik, tapi kalau kemegahan untuk hal-hal yang tidak baik itu memang Paulus katakan kemegahan itu tidak baik, ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Jadi ragi itu bicara tentang pengaruh, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nilai setitik merusak susu sebelanga, saudaraku. Akibat dari perbuatan ini yang tidak dihentikan, tidak di stop, Bapak Ibu, ini akan merusak selaku semua tatanan kehidupan ini, Bapak Ibu. Dan memang ini yang namanya disiplin rohani memang ada di sini, ya. Jadi yang ketiga ini menerima teguran. Jadi orang yang berbuat salah memang harus siap menerima teguran, ya. Karena apa? Karena kemegahan orang yang berdosa itu tidak baik. Kalau kita bermegah atas segala kebaikan Tuhan, kita bermegah atas segala pertolongan Tuhan, mujizat, boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Namun yang lebih indah kalau kita bermegah kepada pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, nah itu jauh lebih indah. Ya, tapi kalau bermegah atas dosa memang itu tidak baik, ya. Sampai sini paham Bapak Ibu, ya? Oke, kita lihat sekarang apakah hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia memilih untuk berada dalam roh dengan kuasa Yesus. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 5 ayat yang keempat. 1 Korintus 5 ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sehingga mujizat-mujizat ajaib terjadi. Yang tadinya datang dengan sedih, dengan susah, setelah dengar firman Tuhan, hatinya tidak sedih, hatinya tidak susah lagi, ya. Yang tadinya datang dalam keadaan kalut, dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa, setelah dengar firman, akhirnya apa, saudaraku? Pulang, membawa kelegaan, membawa damai sejahtera, membawa ketenangan batin. Bahkan mereka-mereka yang datang dalam keadaan sakit, penyakit, setelah dengar firman, imannya bertumbuh, karena ada kuasa Tuhan dalam firman itu, sehingga mujizat terjadi. Amin, saudaraku, ya. Wow, dahsyat. Makanya ibadah-ibadah ini penting, Bapak Ibu. Dia berguna dalam segala hal, ya. Dalam segala hal itu banyak sekali. Dalam hal pribadi kita, masalah keluarga kita, keuangan, ekonomi, dalam bisnis, karir, kita cari jawaban Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kita cari kekuatan Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Kita mencari tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan lewat apa? Firman Tuhan.
Ya, suatu semua firman itu menjawab semua persoalan kita. Katakan amin, ya. Termasuk juga sakit penyakit, segala masalah yang serius yang kita sedang alami. Jawabannya adalah firman Tuhan. Itu penting. Ya, ada kuasa Tuhan di situ. Lalu kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Roh, jiwa, dan tubuh ilahi. Maksudnya tubuh secara ilahi ini artinya tubuh yang sudah diubahkan ini, itu benar-benar dia terpelihara sampai Tuhan datang. Mari kita lihat ya. Dari 1 Korintus 5 ayat yang kelima. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Amin. Nah, yang binasa itu apa? Tubuh secara jasmani, tubuh secara birahi, ya saudaraku. Tubuh secara lahiriah ini sudah binasa. Karena apa? Sudah mencemari dengan perbuatan percabulan itu. Namun, kita semua yang taat pada firman Tuhan, Bapak Ibu, kita diselamatkan roh, jiwa, dan tubuh ilahi kita. Tubuh ilahi itu tubuh kemuliaan, ya saudaraku. Karena di sorga itu terlalu kudus, terlalu suci, jadi sehingga tidak ada dosa, tidak ada lagi yang namanya penyakit. Jadi tubuh jasmani kita ini harus diganti dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Haleluya, itu yang kedua. Mari kita lihat. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia menolak. Dia menolak apa? Dia menolak ragi. Ragi yang ini namanya kejahatan, percabulan. Jadi ini satu pengaruh-pengaruh yang tidak baik, harus ditolak, saudaraku. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Amin. Amin. Jadi ragi ini bicara tentang pengaruh yang baik itu kita perlu terima, tapi pengaruh yang jahat, yang buruk, yang jelek, itu harus kita tolak, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang namanya disiplin rohani ada di sini. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Ya baik Pak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami, bahkan membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia. Kami ada di hari baru di hari ini. Tuhan, dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami di hari yang baru ini, kami mau mengutamakan Tuhan, mau datang menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembah yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini kami telah disapa oleh Tuhan Yesus lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbona. Bagaimana dengan tema bagaimana kemuliaan Allah dalam disiplin rohani. Bapa di sorga, kami sungguh membutuhkan itu dalam hidup kami sebagai anak-anak, dalam kehidupan kami. Untuk itu Roh Kuduslah yang dapat menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu lewat firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana kami disiplin dalam rohani kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami, supaya kami memahami kehendak-Mu. Ya, Yesus. Secara khusus kami boleh melakukan 3 kebenaran yang telah kami dengar di pagi hari ini, mengikuti perkumpulan dalam roh bersama, lewat ibadah-ibadah dengan pemimpin kami, pemimpin rohani kami. Biarlah kami dapat ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama, bersama pemimpin kami, bersama dengan teman-teman kami seiman, menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus dosa-dosa orang cabul dan menerima teguran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengajak kami untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah, supaya kami melatih diri kami
melakukan apa yang baik, dan kami menolak segala kejahatan Ya, Yesus. dalam kehidupan kami supaya kami dapat disebut orang-orang yang berbahagia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat memberkati kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukan hal yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan menjauhkan hal yang tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami juga. Terima kasih Bapa, berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan boleh diterima dan boleh disampaikan buat kami semua lewat ibadah di pagi, di baik pagi, siang, bahkan malam. Kami juga bersyukur untuk kehendak Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pergumulan kami, secara khusus untuk saudara Bapak kekasih kami, Bapak Niko Putnarubun, yang telah dipanggil oleh Tuhan tadi pagi dengan informasi dari saudara-saudara, kakak dan adik yang ada di luar. Tuhan Yesus, tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya belum selesai, namun Tuhan Yesus, Engkau lebih mengasihi dia. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil dia kembali kepadamu. Biarlah Tuhan siapkan akan tempat, itu rumahmu di sorga baginya, untuk dia masuk di dalamnya bersama dengan Engkau di dalam surga yang Engkau siapkan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati keluarga, kuatkan, hiburkan mereka, baik kakak maupun adik, istri, dan anak-anak terkasih dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Beli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya. Doa peneguhan firman, dan sampaikan salam kami buat keluarga almarhum Bapak Niko Putnarubun. Jadi saya percaya menyampaikan turut belasungkawa ya dari kami semua. Ya, makasih dari gereja CLCC ya. Amin. Ya, ada perubahan tapi Tuhan punya kehendak untuk memanggil. Ya. Itu mujizat terbesar Bu Beli. Orang mati diselamatkan Tuhan, itu mujizat terbesar. Lebih daripada sekedar orang sakit disembuhkan ya. Jadi puji Tuhan, dia sudah mendapatkan bagian terbaik bagi Tuhan. Dan kita doakan supaya Tuhan kirimkan generasi penerus yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Oni Putnarubun ya, Pak Niko ya. Yang Tuhan siapkan ya. Amin. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, firman yang boleh kembali kita terima pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kami, memberikan pada kita untuk kita harus belajar mendisiplinkan kerohanian iman kita kembali. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tetap mau berubah di dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang lebih dan lebih baik dan lebih mendisiplinkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya kita harus mengikuti perkumpulan-kumpulan seperti pada pagi hari ini, ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama kita bangkit di dalam keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan Yesus mau kita semuanya, umat-umatnya, untuk jadi orang-orang yang berbeda di antara orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang militan, yang selalu kuat, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengubahkan dalam kehidupan kita yang lama. Kita bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit bersama-sama di dalam kehidupan iman rohani kita, untuk kita belajar mendisiplinkan dari hari lepas hari dalam kehidupan kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya pada pagi hari ini. Firman yang sudah diberikan pada kita, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Kita
makin bersama-sama dalam gimana rohani kita. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia membagikan berkat-berkat firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang baru buat kita semuanya, jemaat gereja sesi khususnya, untuk kita mari bersama-sama bertumbuh dalam iman rohani kita. Tuhan Yesus berkati, kita terus berdoa. Tuhan Yesus pakai Pastor John lebih dahsyat lagi, ditambah-tambah hikmat yang dari surga, tercurah-curahkan buat hamba Pastor John Sarbunan, dan teristimewa juga ke kesehatannya, kekuatan, umur panjangnya terus didoakan oleh Pastor John Sarbunan, terus makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, muliakan. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya terima kasih ya kepada Ibu Anastasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan berdoa untuk sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Esti, dan juga kepada Ibu Weli Hubun yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Weli. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa juga, yaitu Ibu Anastasia Puji Esti. Puji Tuti Esti Kusuma Wardani. Saya persilahkan Ibu Esti. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus berkati juga. Mari kita sama menaikkan doa profetik. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dilakukan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani besar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang ada di Blitar ya. Terberkati Ibu Puji. Amin. Makasih Bapak. Haleluya.
Terima kasih kepada Ibu Anastasia Puji Astuti Esti Kusmawardani Eliotria yang ada di Blitar. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga yang ada di Blitar. Ya Pak Lukas, terima kasih sama-sama. Iya, haleluya. Dan kita akan masuk kita taibara selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa, oleh Ibu Yeti Sulestiorini yang ada di Jakarta. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Yang baik hati, super istimewa. Shalom Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom, Yeti. Pagi semua Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah hadir di ibadah CLCC di pagi hari ini. Tuhan berkati. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 17 Juni 2024, Ibu Siani dari Surabaya.
Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Shirley Tikoalu dari Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Tanggal 28 Juni 2024, dimulai hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Wijayanti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Speakernya Pastor John. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang dipakai luar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Salam kuat keluarga semua yang ada di Jakarta. Sehat-sehat selalu Ibu Yeti. Semangat Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Iya, Ibu Saya Yeti. lagi ada di puncak ini, dingin banget nih. Mantap. Haleluya. Puji Tuhan, kita ucap syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan sudah mengakhiri ibadah pada ibadah pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Campur tangan ada di dalam kehidupan kita dan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anastasia, Puji Astuti, Esti, Kusuma Wardani, Eletria. Tuhan Yesus berkati Ibu Puji. Salam buat keluarga yang ada di Blitar. Juga kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta. Dan kepada Ibu Weli Hukubun. Terima kasih Ibu Weli. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Papua Ibu Weli. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Iya, semangat Ibu Weli ya. Semangat Amin. kita. Haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sianto Liminto. Tuhan Yesus berkati Pak Sianto. Salam buat keluarga yang ada di Surabaya. Sehat-sehat selalu, semangat Pak Sianto. Demikian juga Ibu Meliawati, juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kepada Adik James, Cindy dan Johan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Your Miracle juga Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta, sehat selalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kepada hambanya Pastor John Sebunan, sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus berkati. Diberikan umur panjang, kesehatan, dan dipakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya di gereja CLCC Zoom online ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mau diminta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung menyampaikan pada ibadah pagi hari ini, dan nanti akan kita sama-sama berdoa untuk setiap keberdoaan doa. Dan saya kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat buat kita pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor. Pak Pendeta, ya, Pak Pendeta mohon doa buat cucu Arsenio yang tidak panas lagi, tapi dia muntah, badan masih lemas ya. Ya. Terima kasih, dengan saya yang masih batuk pilek ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Weli Hukubun. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan, kami tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa, ini pertemuan ilahi, pertemuan di dalam roh, perkumpulan bersama dengan Allah.
karena ada kuasa Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu pagi ini. Aku berdoa saat ini Tuhan sembuhkan Bu Weli, Engkau sembuh dalam nama Yesus, baik jantung, paru-paru, ginjal, segala macam, juga kaki yang bengkak tidak bengkak lagi dalam nama Yesus, batuk-batuk tidak batuk lagi, pilek tidak pilek lagi, dalam nama Yesus tubuhmu sehat, dalam nama Yesus tidak ada gangguan penyakit apapun. Untuk anak Arsenio, cucu Bu Weli, Tuhan sudah jamah dia, sudah sembuhkan dia, sehingga dia tidak batuk-batuk lagi, tidak pilek lagi, tidak panas lagi, dalam nama Yesus. Sembuhkan juga orang tuanya Pak Wahyu dan Ibu Sinta, Tuhan berkati keluarga besar De Fretes, baik keluarga juga hukum pun Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya, Tuhan berikan mereka perlindungan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Ibu Erma, Ibu Erni, dalam Pak John De Fretes, Pak Stephen De Fretes, Pak John hukum pun Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Cucu-cucu yang lain, Aldo, Aldrik, juga Arsenio, juga Aren, Nito, Yuli, Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Semua mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami datangi keluarga almarhum, Tuhan Bapak Niko Putnarubun yang sudah Engkau panggil pulang. Kami percaya itu adalah keputusan Tuhan dan dia boleh beristirahat di sisi-Mu Tuhan. Hiburkan keluarga yang berduka dalam nama Yesus. Tuhan berikan pengganti untuk meneruskan untuk pembangunan gereja yang ada di kampungnya dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Ibu Yeti, kami doakan Pak Lukas, kami doakan juga Bu Puji Astuti Esti, kami doakan Ko Anto, kami doakan juga ya Tuhan Ibu Meliawati, juga Ibu Sinta, Yohan Sini James, Tuhan sertai mereka semua sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Yang berkata hari ini yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, keuangan ekonomimu dipulihkan, demikian juga keluargamu dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada siang pagi hari ini, dan juga berkati Tuhan Ko Anto, Tuhan kami percaya Tuhan sembuhkan Ko Anto, bagian jari kanan, jari kiri, kelingking, semua jempol, telunjuk, semua dipulihkan sehingga tidak ada gangguan apa lagi. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan berkati juga kebaktian nanti siang, ya Tuhan, tuh jam 1 siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya kuasa Tuhan dicurahkan karena Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus ibadah nanti malam, ibadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan juga ibadah untuk ya Tuhan Yesus, untuk bulan depan. Oh Tuhan, kami doakan semua disertai Tuhan juga untuk retreat. Kami percaya Tuhan berikan pertolongan bagi anak-anak-Mu. Kami doakan di pagi hari ini ya Tuhan, saudara-saudara yang berlibur di luar kota, Tuhan sertai mereka, lindungi, dan biarlah mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka pulang bersama dengan keluarganya di tempat tujuan masing-masing, baik Ibu Puji, baik Ibu Esti, percaya Tuhan berikan mereka perlindungan, dan saudara kita yang lain. Terima kasih, dan saudara yang di Tuhan luar iman Kristen yang hari ini merayakan hari korban, Tuhan kami doakan supaya mereka mengerti bukan korban hewan, tapi itu adalah pengorbanan Yesus, anak domba Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami percaya dosa apapun yang diperbuat semua diampuni Tuhan bila mana seseorang bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Esti, Bu Yeti, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Meli, Ko Anto, Tuhan berkati ya. Sama-sama ya, Bu Meli. Sampai jumpa di Jawa. Sampai jumpa ya, Bu Meli. Sampai jumpa di Jawa. Oke. Shalom. Ya, salam semuanya. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Yeti, salam buat keluarga ya. Ya, terima kasih. Amin. Bu Puji, salam buat keluarga di Blitar. Pak Lukas, salam buat Kesia, Temi, Kwanto, salam buat keluarga ya. Bu Sinta, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Ya, bye-bye.